Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, kemudian Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah, kuasa dan prinsipal ya untuk sidang hari ini, sebagaimana kewajiban hakim dalam pasal 39 Undang-Undang MK. Hakim wajib memberikan nasihat. Nasihat ini tidak wajib untuk pemohon untuk mengikuti ya, tapi kalau merasa penting silakan untuk mengikuti. Yang kedua, setiap kali persidangan itu nanti bisa diakses lewat laman MK. Kalau hal-hal yang tidak sempat tercatat bisa nanti dilihat di berita acaranya. Nah, untuk permohonan hari ini terkait dengan Saudara Muhammad Firdaus Wobo ya, ada kasus konkret yang dialami, kemudian ini diajukan permohonan ke MK berkaitan dengan norma pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Yang Mulia Pak Ketua bahwa dari segi format ini sudah sesuai dengan format yang ada di MK, tapi catatan terkait dengan PMK kita, PMK sekarang ini PMK 7 2025 ya. Jadi dulu PMK 2 2021, sekarang sudah diganti, nanti bisa dilihat supaya nanti diganti terkait dengan PMK. Nah, aspek kerugian yang kedua soal kewenangan mahkamah tadi nanti dikaitkan dengan PMK itu ya. Kemudian soal legal standing ini juga supaya nanti diuraikan. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua, ini kan apakah prinsipal ini masih sebagai advokat atau tidak lagi, itu juga penting diuraikan nanti ya. Apakah karena ada sanksi ya? Tadi juga saya dengar hal yang sama pernah dialami oleh Pak Adnan Buyung Nasution ya. Di halaman 31 kalau tidak salah dalam waktu dibacakan itu. Tapi harus dilihat situ, Menteri Kehakiman itu Ismail Saleh, bukan Ismail Fahmi. Ya. Coba lihat di situ. Saya dengar tadi Ismail Fahmi. Tidak ada Menteri Kehakiman Ismail Fahmi. Ismail Saleh. Ya, nanti coba lihat di halaman 31. Yang tertulis apa? Ini beliau ini dikenal sebagai pendekar hukum nih, Ismail Saleh. Tapi saya dengar ya, tadi salah Yang Mulia. Salah ya. Mulia. Oke, nanti itu perbaiki ya terkait dengan hal itu. Ini juga dalam catatan saya juga ada beberapa yang typo ya. Itu juga nanti supaya diperbaiki nanti. Nah, ini hal yang pernah dialami oleh prinsipal dengan kaitan dengan kasus Pak Adnan Buyung yang pernah dialami. Ini bisa menjadi pintu masuk ya. Bisa dijelaskan langsung oleh prinsipal proses awal pemberhentian itu dari organisasi, bisa dijelaskan mungkin 1 menit soal kasus konkret ini. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada majelis yang memimpin persidangan ini. Pada saat itu saya sedang mendapatkan kuasa dari Saudara Dr. Rasman Arif Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Jakarta Utara. Lalu karena terlalu euforianya jaksa mengerubuni klien kami yang entah kenapa ya saya tidak melihat pada saat itu karena hakim men-skor persidangan, lalu jaksa masuk melebihi kewenangan PAMDAL, mendorong klien saya sehingga saya panik ketika saya ditegur oleh kawan saya, rekan saya, Ibu Eli Daneti, untuk melindungi klien kami yang ada di depan. Dan pada saat itu meja kami ini tidak ada jalan sama sekali karena dikelilingi oleh pengacara semua, sekitar hampir 20 pengacara yang bersidang pada saat itu, pengacara Iklim Hakim dan pengacara Dr. Rasman Arif Nasution. Namun saya secara tidak sadar, saya juga sudah beberapa kali menyatakan bahwa saya tidak sengaja naik ke meja, makanya waktu saya naik meja saya tidak melanjutkan untuk turun membela klien saya turun, baru sadar di atas meja, gitu Yang Mulia. Nah, ketidaksadaran itu akhirnya saya langsung diumumkan pada hari Minggu pemecatan saya tanpa memberikan surat pembekuan atau pemecatan saya hingga saat ini
oleh Kongres Advokat Indonesia dan oleh Mahkamah Agung. Hingga saat ini fisik suratnya pun saya nggak diberikan. Dan permasalahan yang sangat krusial yang saya catat hari ini adalah setelah saya cek di Dirjen AHU, ternyata saudari Siti Jamilah Lubis ya yang memecat saya di Kongres Advokat Indonesia yang mengaku sebagai ketua umum tidak tercatat sama sekali di Dirjen AHU. Artinya beliau secara eksplisit tidak boleh melakukan tindakan portofolio dengan menandatangani surat-surat SK apapun menurut pemahaman saya, karena saya dilantik dan diuji oleh almarhum Indra Sanul Lubis sebagai ketua umum Kongres Advokat pada saat itu, dan Kongres Advokat Indonesia pada saat ini masih bersengketa dengan beberapa pihak sehingga mempersulit saudari Siti Jamilah Lubis untuk mendaftarkan diri di Dirjen AHU hingga saat ini. Artinya saya tidak membangkang, namun saya mencoba untuk memberikan pemahaman mungkin kepada Yang Mulia bahwa itulah hasil investigasi saya, bahwa yang memecat saya adalah ketua umum ilegal yang sama sekali tidak tercatat di Dirjen AHU. Oke, udah ditangkap substansinya. Siap. Jadi setelah dipecat, kemudian dari Pengadilan Tinggi keluarkan surat. Saya tidak mengerti surat Tidak itu kapan. mengerti. Karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan suratnya. Yang dari organisasi juga belum dapat. Belum pernah dapat. Saya sudah Oke. menyurati sampai 8 kali. Oke. Saya sudah meminta maaf baik di media sosial maupun di media cetak. Jadi mengetahui dipecat dari mana? Kalau belum Dari dapat? pengumuman TV. Pengumuman TV. Yang diumumkan oleh yang diumumkan oleh Humas Mahkamah Oke. Agung. Nah, kemudian sekarang saudara bernaung di organisasi apa? Saya sampai hari ini bernaung di organisasi yang saya bentuk, Kongres Bukan sebelum organisasi yang saudara bentuk itu. Tidak ada, Yang Mulia. Waktu itu saya pernah. Lalu waktu ini oleh saudara Indra Sanul Lubis itu? Saya bernaung di organisasi Kongres Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh ketua umum kami almarhum Indra Sanul Lubis. Nah, sekarang organisasi itu dipegang oleh siapa? Belum ada sampai saat sekarang tercatat di Dirjen AHU atas nama orang lain selain Indra Sanul Lubis. Jadi berarti sampai sekarang tidak tercatat. Tidak tercatat. Tapi kan sebuah organisasi pasti ada kelanjutannya. Kan nggak mungkin setelah Betul, almarhum Yang Mulia. kan pasti ada yang menggantikannya. Ada beberapa kali mekanisme yang dijalankan oleh mereka seperti kongres ulang memilih ketum, namun beberapa kali mereka juga sengketa, dan akhirnya yang tercatat hari ini sebagai ketua umum Kongres Advokat Indonesia adalah saudara Cucu. Saudara Cucu. Iya, Tapi saudara Cucu. yang pecat, yang memberhentikan. Yang memberhentikan saya Siti Jamilah Lubis. Oke. Siap, Yang Mulia. Terima kasih keterangannya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi saudara masih merasa sebagai advokat ya, karena tidak menerima surat juga ya. Saya bukan merasa, tapi saya sudah mendatangi Humas Pengadilan Tinggi Ya. Provinsi Banten. Mereka menyatakan bahwa saya masih advokat katanya, tapi dilarang sidang oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu Dan informasi lisan ya. informasi lisan, dan pelarangan itu tidak tercatat secara eksplisit di dalam surat pembekuan saya yang saya ketahui dari Pengadilan Tinggi Bali. Karena waktu itu saya ingin sumpah ulang. Jadi ketika saya ingin sumpah ulang, Pengadilan Tinggi Bali menyatakan bahwa saya tidak bisa disumpah karena masih sebagai advokat. Oke, saya sudah tangkap substansinya.